Halo, halo, halo Sobat Millennials. Kembali lagi di Rumah Millennials Podcast. Dan kali ini kita masuk di episode 11. Kita sudah bersama dengan Kak Lenang. Siapa Kak Lenang? Ya, nanti kita akan kulik lebih dalam tentang Kak Lenang. Kita akan kasih kasih tempat, waktu, ruang, layar gitu ya. Untuk Kak Lenang bercerita tentang karya-karyanya dan bagaimana beliau ini bisa sangat menginspirasi kita gitu. Oke, mungkin sedikit profile dari Kalena nanti bisa langsung dikonfirmasi ya sama Kalenangnya sendiri. Kalenang ini adalah seorang founder dari Nyalanesia. Ya, kalau teman-teman tahu nih, Sobat Milenials tahu, Nyalanesia adalah startup pengembang program literasi nasional dan kalau kita lihat ini juga sudah menerima banyak penghargaan karena ya memang sudah sangat berdampak gitu ya untuk masyarakat dan ya, dari Nyalanesya ini kita bisa tahu kalau Kalenang adalah sosok pegiat literasi gitu. Nah, mungkin singkat aja kali ya perkenalannya dari aku memperkenalkan Kalenang. Bisa langsung aja Kalenang silahkan memperkenalkan diri. Oke, ya. Terima kasih banyak, Yeri. Terima kasih banyak Rumah Milenial yang udah ngasih kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Saya sangat antusias ikutin kegiatan ini. Dan kalau perkenalan diri, ya saya Lenang Manggala, benar tadi foundernya Lanisya. Saya seorang social enterprise, social entrepreneur maksud saya, dan saya punya mimpi di mana nantinya lewat Nyalanisya dan mungkin lewat organisasi yang lainnya bisa mengembangkan ekosistem pendidikan yang lebih berkemajuan dan berkemerdekaan, di mana nanti anak-anak, guru, dan juga para pegiat pendidikan maupun literasi di seluruh Indonesia itu memiliki akses yang lebih luas, akses yang lebih mudah untuk meningkatkan kompetensinya, kemudian ekonominya, kontribusinya, dan nanti akan mendapatkan pada akhirnya pemenuhan atas kebutuhan hidupnya sesuai dengan piramida Maslow gitu. Oke, luar biasa. Jadi berangkat dari keinginan Kalenang itu sendiri ya, Kak ya. Mungkin em, itu kan tadi udah sedikit ya berangkat dari kenapa mendirikan Nyalanesia gitu. Tapi eh, balik lagi nih, ini pertanyaan mendasar kesibukan Kalenang sekarang apa Ya, aja nih, Kak? kalau saat ini sih pastinya berada di Nyalanisya ini untuk memastikan bahwa Nyalanisya terus-menerus memberikan dan sekaligus mengembangkan dampaknya di dalam pendidikan, kemudian ekonomi, dan juga pemenuhan kebutuhan hidupnya para siswa dan guru khususnya. Di sisi lain, saya sebagai dosen bisnis, tapi sebenarnya saya dosen tamu. Nah, apa ya? Itu kan kuliahnya S1 baru baru sarjana dan sarjananya pun pendidikan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada hubungannya sama bisnis gitu. Karena apa yang saya lakukan di Nyalanesia ini lalu beberapa kampus itu mengundang saya sebagai dosen bisnis begitu. Sisanya menjadi konsultan. Jadi konsultan buat organisasi dan startup kecil begitu yang ingin mengembangkan organisasinya supaya bisa lebih memberikan dampak dan juga memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Gitu. Oke, wah luar biasa. Ini ternyata kesibukan Kak Lenang ini cukup bercabang di banyak ya. Ini nanti kalau aku nanya tiba-tiba ke bisnis, tiba-tiba ke organisasi gitu, ya udahlah ya Kak. Oke, kembali lagi nih Kak. Tadi kan sudah disebutkan tentang tujuan awal apa ya? Berangkat dari tadi keinginan Kak Lenang untuk memajukan literasi dan lain sebagainya. Tapi gimana awalnya Kak Lenang ini mendirikan Nyalanesia gitu dari urgensinya, terus mungkin perjalanan awal-awalnya gitu. Ya. Jadi kan begini, Yeri. Dulu waktu sekolah, saya itu peringkat umumnya ya, ratanya lah. Itu sekitaran peringkat 5, tapi dari bawah di sekolah itu. Oke. Jadi memang saya bukan jenis siswa yang nilai saya bagus dan malah saya tuh cenderung nakal. Jadi saya suka bikin gaduh lah ya biasa ya anak laki-laki pada umumnya begitu. Bahkan karena juga saking nakalnya saya, itu kayak SMP itu dapat panggilan orang tua 1 kali, SMA itu panggilan orang tua 3 kali dan karena macam-macam. Mulai ini main-main kayak kartu gitu kayak judi itu di sekolah, mecahin kaca sekolah, merubuhin ring basket sekolah, ngunci guru dari kelas dan lain sebagainya gitu itulah emang nakal saya. Dan
nggak salah ketika kemudian banyak guru yang nggak suka sama saya dan melihat saya itu nggak punya masa depan dan seterusnya. Bukan salah mereka, salah saya karena saya yang bersikap seperti itu. Sampai akhirnya ada seorang guru bahasa Indonesia, Hmm. namanya Pak Abi. Katanya eh, saya itu nakal karena kreatif. Nah, coba deh kamu nulis. Akhirnya saya diminta untuk mencoba menulis puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, ya karena memang tentu sebagai anak yang nakal, saya punya banyak cerita yang bisa diceritain. Cerita saya cukup unik. Dan katanya tulisan saya bagus, bahkan diajak lomba mewakili sekolah, dan kebetulan juga juara waktu lomba mading begitu. Dan termasuk Pak Abi ini adalah orang yang merekomendasikan saya untuk kuliah di pendidikan bahasa Indonesia di UNS. Jadi udah saya ambil itu dan saya kuliah di situ sampai akhirnya pengalaman saya di sekolah itu membuat saya di waktu kuliah juga agak senang menulis. Lalu saya menulis, tapi kan lama-lama bosen ya menuliskan pengalaman pribadi gitu ya. Atau cerita pendek puisi yang berangkat dari pengalaman pribadi. Saya kehabisan ide. Nah, untuk menulis itu ternyata memaksa saya untuk membaca. Nah, dari membaca itulah akhirnya yang awalnya saya hanya membaca cerpen, puisi, dan semacamnya, saya jadi tiba-tiba membaca buku-bukunya, misalnya Panji Pragiwaksono tentang nasionalisme dan lain sebagainya, bukunya Pofrenal Kasali, terus kemudian banyaklah buku-buku, termasuk akhirnya di buku bisnis, dan juga salah satu yang mengubah saya itu bukan buku sih, waktu itu video. Videonya Prof. Yunus, beliau ini peraih Nobel dalam hal uh, social enterprise, begitu. Nah, dari situlah saya akhirnya kayak menemukan diri saya begitu. Saya akhirnya punya pengetahuan baru, bahkan ketika saya coba akhirnya punya keterampilan baru. Nah, itulah yang mendasari saya untuk ingin lebih banyak waktu itu tak mulai dari teman-teman sekelas saya di kampus untuk mereka senang membaca dan senang menulis. Lalu ketika saya hampir lulus, saya pengen sebelum lulus saya punya project sosial begitu yang waktu itu nyalani saya tapi masih dalam bentuk komunitas dan ya sudah akhirnya sampai bertahan sampai sekarang kurang lebih 7 tahun. Oke, berarti Nyalanesia itu adalah proyek yang awalnya digagas sejak Kak Lenang ini masih kuliah ya? Iya betul, dulu komunitas dan Oh, kemudian menjadi perusahaan karena untuk mempertahankan dan juga meningkatkan dampaknya. Karena begini, kalau komunitas itu kan istilahnya kan tidak ada apa ya, ya sukarela lah. Nah ya. masalahnya kalau sukarela, ketika teman-teman saya yang berada di Nyalanisa kan mereka mesti bekerja karena mereka sudah lulus. Nah, inilah akhirnya mulai beberapa itu tidak bisa lanjut bukan karena nggak sevisi lagi, tapi disuruh orang tuanya bekerja, ya wajar setelah Hmm. lulus ya. Nah, dari situ saya belajar soal menggabungkan antara bisnis dan sosial supaya ini bisa berkelanjutan. Dan ternyata benar yang disampaikan Prof. Yunus itu, konsep bisnis sosial ini ternyata malah bisa ngasih dampak yang lebih besar daripada kegiatan sosial saja. Gitu. Oke, Kak, itu sebuah poin yang menarik ya, karena tugas akhir aku juga menulis tentang komunitas gitu dan tahu kalau karakteristik komunitas adalah volunteering gitu dan salah Ya. satu kelemahannya mungkin ya itu tadi bukannya udah nggak sevisi, tapi karena ada kebutuhan kita yang lain yang bisa dipenuhinya tuh dengan kita ikutan yang lain atau ya tadi bekerja gitu. Nah, boleh sih Kak dijelasin lebih lanjut gimana akhirnya kalian ini menerapkan tadi apa namanya tadi istilahnya ya bisnis Social enterprise, sosial bisnis gitu. sosial, sosial Ya. Indonesia. Ya, jadi kan begini, bisnis sosial itu lahir secara konseptual begitu ya. Di mana, kenapa sih kok organisasi-organisasi sosial itu untuk menolong orang lain saja, dia itu butuh pertolongan, butuh donatur, butuh relawan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan menurut saya malah banyak ya organisasi sosial yang nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu masih butuh pertolongan, tapi dia ingin nolong orang lain. Nah, sedangkan di sisi lain, perusahaan-perusahaan itu kan kenapa kok selalu terus mencari keuntungan, tetapi di sisi lain mencoba memberikan CSR yang seolah-olah memberikan dampak sosial. Nah, si bisnis sosial berdiri di tengah-tengah. Aku pengen ngasih dampak sosial, tapi ini tak kelola profesional seperti bisnis. Dan produkku, jasaku, dan lain sebagainya itu ya tujuannya memang untuk menyelesaikan permasalahan sosial.
bukan kayak perusahaan yang ngasih CSR nih sekolah gratis dan tapi kan bisnisnya bukan ngasih sekolah gratis itu. Bisnisnya misalnya perbankan, Pertamina itu kan jualannya ya BBM gitu ya, tapi ngasih CSR. Nah, social enterprise itu berdiri di tengah-tengah itu tadi. Ya, produk dan jasanya itu ya dampak sosialnya seperti di yang Anissa ini. Oke, ringkasnya begini. Dulu eh, Nyalanisya itu kan dalam menyelenggarakan kegiatannya semuanya gratis. Semuanya gratis. Nah, kami meminta bantuan sponsor mulai dari pemerintah sampai dengan waktu itu Jarum Foundation, kemudian Pertamina dan lain sebagainya. Itu memberikan sponsor waktu itu. Tetapi yang namanya sponsor kan kita jadi nggak bisa menata nih mau kemana, tahun depan gimana, karena kan kita menunggu bantuan orang lain. Nah, akhirnya saya ubah. Gini aja, programku ini kan udah tak survei, udah tak uji coba mulai dari satu sekolah, satu kota, kemudian satu provinsi, dan mereka bilang ini ada dampaknya. Saya jual harganya. Tapi saya jual dengan harga yang sangat murah. Waktu itu 30.000, mereka dapat pelatihan, dapat cetak buku, dan lain sebagainya. Ah. Nah, dari situlah angka pendaftaran 30.000 itu bisa membiayai operasional kami tanpa perlu kami mencari donatur. Dan dengan pengelolaan keuangan yang baik, saya bisa memberikan gaji yang cukup waktu itu untuk teman-teman. Setelah itu menjadi PT dan yaudah kita sesuai ketentuan undang-undang. Oke, luar biasa. Ini menarik sih, ya bener. Dari yang apa namanya sukarelawan terus bisa diolah gitu ya Kak dengan adanya biaya seperti itu yang sebenarnya ada salah satu konsep yang mungkin ini kayak bisa diakses secara gratis, tapi ketika kita mau meningkatkan gitu kayak mau top up gitu, misalnya kayak Spotify gitu ya, jadi Ya, freemium gitu untuk bisa betul. mendapatkan akses-akses lebih gitu ya kayak berarti kurang lebih. Oke. Tadi juga menarik nih tentang literasi. Ini agak switch ya topiknya karena tadi banyak sekali yang menarik. Jadi eh ya banyak yang mau aku kulik aja gitu tentang literasi gitu. Sangat menarik karena Kalenang itu laki-laki yang mana mungkin selama ini orang-orang pada bilang kalau susah untuk mengutarakan pikiran perasaan lewat kata-kata gitu. Nah, itu kalian pernah ada kesulitan di situ nggak untuk bisa akhirnya aktif di bidang literasi? Hmm, kesulitan untuk berada di bidang literasi atau menyampaikan kata-kata tadi. Oh, iya bisa dua-duanya sih, Kak. Oke, sebenarnya kan begini kan, menggunakan contoh kecil ya, menggunakan istilah menulis. Kemudian kalau teman-teman di bisnis akan menyebut menulis kopi, Hmm. masih besar lagi, copywriting, content writing, technical writing, dan lain sebagainya. Kenapa sih orang-orang yang bekerja di startup atau di perusahaan, mereka menggunakan istilah copywriting dan seterusnya, bisa menerjemahkan secara spesifik lagi, ada UX writing dan seterusnya. Ya karena dia tahu kosakatanya tambah. Orang yang kesulitan menyampaikan sesuatu itu karena kosakatanya sangat kecil, Hmm. sangat pendek, jadi bingung mau mengutarakannya seperti apa. Nah, jadi tips saya sih buat teman-teman yang kesusahan mengutarakan kata-kata itu satu, jangan khawatir dengan feedback orang lain. Orang nggak berani nulis, nggak berani ngomong itu karena takut feedbacknya jelek. Kalau kalian nggak biasa ngomong, nggak biasa nulis, udah pasti tulisan sama perkataan kalian itu pasti jelek. Dan nggak apa-apa. Ronaldo itu buat bisa nyetak ratusan gol, dia mesti juga jatuh dulu dan pasti tendangan pertamanya jelek. Dan itu oke. Okay. Dan yang kedua ya perbanyak membaca. Kalau nggak banyak baca, nggak banyak kosakata. Yang terakhir ya jadi nulis aja, nulis aja, nyoba ngomong aja gitu. Nah kalau masuk ke bidang literasinya, sebenarnya itu saya senangnya itu bukan di literasinya sebenarnya, tapi senangnya saya itu di pendidikan. Ah. Ya wajar aja sih, karena memang kuliah saya pun di pendidikan, kuliah saya di pendidikan. Nah itu pun dalam prosesnya program Nyalanisya itu lumayan panjang ya. Waktu itu kan saya tuh merasa bahwa saya dan teman-teman saya itu harus lebih banyak berkarya, lebih memahami tentang pentingnya membaca dan lain sebagainya. Tapi ternyata susah. Kenapa susah? Karena anak mahasiswa itu kan udah terbentuk ya karakter dan lain sebagainya. Saya belajar lagi. Ternyata pembentukan karakter, kebiasaan dan lain sebagainya itu dari dini. Makanya akhirnya saya nyasar anak-anak sekolah.
Setelah saya nyasar anak-anak sekolah, ternyata anak-anak itu digerakkan susah. Karena kuncinya adalah gurunya. Ya sudah, akhirnya saya bikin program untuk siswa dan guru. Karena kan yang didik anak-anak ini kan guru. Nah, ternyata dari siswa dan guru ini tuh tidak cukup. Karena penentu kebijakan di kepala sekolah. Akhirnya program ini jadi untuk siswa, guru, dan kepala sekolah yang awalnya dulu namanya siswa menulis buku dan guru menulis buku menjadi gerakan sekolah menulis buku. Itu salah satu program kami. Ah, Nah, ternyata juga kepala sekolah itu juga tidak cukup. Dia membutuhkan support dan izin dan administratif dari dinas pendidikan. Itulah kenapa kami bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bisa mengembangkan program ini. Kalau kepala dinas pendidikannya oke, dia akan minta sekolah-sekolah untuk mengikuti program ini karena ini penting. Itulah kenapa sekarang program Nyalase ada di 36 sampai 37 provinsi di Indonesia. Gitu. wah, luar biasa. Oke, berarti apa ya? Ini ada cabangnya nih tadi antara pendidikan sama literasi gitu. Berarti apa yang digerakkan sama Nyalanesia ini nggak cuma seputar bahasa Indonesia dan lain-lain gitu ya Kak, tapi lebih luas dari itu ke pendidikan yang secara umum gitu ya. Iya, jadi kalau yang digarap sama Nyalanisa itu tadi seperti yang sempat saya sampaikan di awal. Satu, bagaimana anak-anak dan guru-guru itu punya akses terhadap kompetensi. Yang kedua, akses terhadap ekonomi. Dan yang ketiga itu akses untuk sama-sama memberikan kontribusi. Nah, kalau core-nya yang paling inti bahasa sederhana begitu ya, gimana siswa guru itu senang belajar, senang berkarya. Karena orang itu hanya akan tumbuh karena belajar. Tetapi akan bernilai karena berkarya. Emang kita tahu berapa nilai misalnya IPK-nya Najwa Shihab, Pak Nadiem Makarim? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah karya-karyanya beliau. Nah, kalaupun kita dalam bekerja, berbisnis kan bikin karya. Jadi saya pengen ya anak-anak itu berkarya. Di Nyalanesia, anak-anak itu ya memang paling banyak itu menulis ya, karena ini yang belum terwadai cukup banyak. Tapi di sisi lain kita juga ada kayak kelas-kelas konten kreator, kemudian tari, kemudian desain, dan lain sebagainya. Tapi memang utamanya di menulis. Oh iya iya, aku tadi sempat lihat tuh di IG-nya Nyalanesia ada beberapa lomba ya Kak ya. Ada Ya, betul. ya lomba-lomba tari. Aku jadi kayak, oh ternyata nggak cuman literasi doang ya, bahkan ada lomba tari juga ikutan ada submissionnya gitu. Ini sangat menarik kalau ada pendengar ini yang tertarik gitu ya mengikuti lomba yang berikutnya gitu. Ternyata Nyalanesia cukup memfasilitasi banyak hal gitu. Oke Kak, aku balik lagi karena aku merasa kalian ini sangat bagus untuk menjelaskan tentang literasi gitu. Salah satu permasalahan yang mungkin aku lihat juga secara pribadi adalah banyak orang yang menganggap bahwa literasi membaca dan menulis itu adalah kegiatan yang membosankan gitu. Ya, benar. Apakah iya dan ini sharing aja sih berdasarkan pengalaman Kak dari apa yang mungkin permasalahan yang pernah ditemui terus bagaimana Nyalanesia membantu mengentaskan permasalahan ini gitu. Ya, itulah yang jadi masalah terbesar menurut saya. Jadi di Indonesia, menurut saya itu menjadi penulis itu adalah sebuah kehinaan begitu. Karena bahkan itu ditawarkan kepada calon mertua aja bukanlah sebuah profesi yang menarik begitu. Ah, Padahal di luar sana penulis itu luar biasa dihargai dan memang penting lah, contoh film Avenger itu tidak mungkin ada tanpa penulisan naskah yang baik gitu. Buku-buku yang ada di Indonesia dan di luar sana itu kan juga ditulis oleh seorang penulis. Malah banyak guru yang kemudian menulis, peneliti yang menulis, pengusaha yang menulis dan lain sebagainya, inovator yang menulis. Di luar sana itu menulis sesuatu yang keren. Kebijakan pemerintahnya pun juga mendukung. Nah, di sini sebenarnya sudah ada mulai dukungan-dukungan, tetapi persepsi bahwa oh, kamu senang menulis dan membaca, berarti nanti kamu pakai kacamata, terus nanti kamu sukanya di kamar remang-remang, sukanya di perpustakaan, kamu introvert, mungkin kamu wibu lah, dan lain sebagainya. Nah, persepsi itu yang mesti kita bantah. Makanya, saya bilang ke tim saya bilang ke pihak-pihak yang terkait dengan Nyalanisya, bahwa di Nyalanisya kita mesti memastikan bahwa kembang api itu bisa menyala setiap harinya. Dinyalani berliterasi itu harus menyenangkan. Itulah kenapa kita nyediain mulai dari hadiah-hadiah,
kita bikin event pun sebisa mungkin mengundang beberapa pembicara yang menarik kayak misalnya Mbak Najwa Shihab, kemudian Andi F. Noya, dan mungkin insya Allah di event lain kita mengundang Mbak Maudy Ayunda dan seterusnya begitu. Saya pengen bikin ini asik. Termasuk lomba-lomba yang mungkin sempat tadi dilihat. Jadi ada lomba menulis surat untuk calon presiden, kemudian aku dan karyaku, bikin apa tadi, menari dan lain sebagainya, termasuk nyanyi. Ini juga ada lomba menyanyi. Saya ingin seru aja, karena nanti kalau tidak seru orang akan semakin jauh dari literasi. Gitu. Oke, iya betul-betul. Aku baru ingat ada lomba itu juga ya, kayak menulis surat untuk presiden. Itu beneran suratnya akan disampaikan apa gimana tuh, Kak? Nah, nanti dari surat-surat tersebut akan kami kumpulkan, tentu akan kami kurasi, kami akan terbitkan jadi buku, lalu itu nanti akan kami kirimkan kepada presiden yang sekarang Pak Jokowi dan calon presiden nantinya. Apakah nanti dibaca atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya Ya. adalah berusaha untuk mengirimkan itu kepada beliau biar biar ya mereka tahu lah suaranya anak-anak itu. Iya, apalagi masih anak-anak gitu ya, kayak menulis apa ya, dari pikiran mereka aja mungkin untuk menulis itu udah effort gitu untuk bisa. Betul. Oke Kak, aku tiba-tiba tercetus pertanyaan paling mendasar. Menurut Kak Lenang, apa itu tulisan? Apa arti tulisan bagi seorang Lenang Manggala? Jadi gini, tulisan adalah sebuah ruang yang memastikan bahwa apa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar kita pikir dengan baik. Dan tulisan itu adalah cara kita meninggalkan warisan yang berkelanjutan. Kenapa sih? Karena kan kalau kita ngobrol itu emang enak ya. Tapi kadang ini lupa. Kita itu langsung ceplas-ceplos. Coba deh disuruh nulis. Pasti mikir dulu. Nah, akhirnya yang ada di tulisan itu kan intisari. Gitu. Mungkin ini obrolan kita selama mungkin 30 menit ini, kalau saya diminta nulis, paling cuma jadi tulisan satu halaman. Karena saya pikir lah, ini tidak perlu saya sampaikan. Oh, saya harus pakai kata ini, kayak gitu. Gitu. Jadi lebih intisari. Iya betul-betul. Bahkan aku bikin notes agar aku tidak lupa aja itu udah menunjukkan urgensi tentang menulisnya kayak. Oke. Oke. Eh, Berikutnya aku mau nanya nih Kak tentang hal yang paling menarik yang kalian temukan selama ada di Nyalanesia dan menggeluti bidang ini. Oke, yang paling menarik adalah saya salah berasumsi. Saya kaget. Saya pikir dulu tuh masalahnya ada di guru, karena saya kan kuliah di FKIP, di pendidikan keguruan gitu ya. Masalahnya itu adalah di guru. Ternyata setelah saya menjalankannya Lanisya ini, bertemu dengan puluhan ribu guru, berkunjung ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Denpasar, dan sebagainya. Ternyata masih sangat banyak sekali guru-guru itu yang benar-benar punya komitmen dan mau bertumbuh. Ternyata masalah mereka itu malah justru di area sistem, Hmm. khususnya kurangnya dukungan. Gini, saya pernah ngobrol dengan Mas Ahmad Zaki, foundernya Bukalapak. Iya. Saya bilang waktu itu, nah Mas Ahmad Zaki ini kalau mau bikin perubahan mesti lebih mudah. Kenapa? Karena kalau nggak salah, saya samain di hadapan beliau. Kekayaannya kalau nggak salah 4,8 triliun begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di hadapan banyak orang, guru-guru itu gajinya ada yang 500.000, 300.000, 800.000, tapi diminta menyiapkan masa depan bangsa. Kan lucu. Jadi Ah, sejahtera aja belum. Ketersediaan bahan bacaan yang memadai belum. Pelatihan yang komprehensif belum ada. Tapi kan kita selalu menuntut guru harusnya A, B, C, D. Padahal mereka itu mau. Hanya tidak mungkin kan Lanyala itu masuk di situ. Kita kasih pelatihan mulai dari yang gratis maupun yang berbayar tetapi sangat murah. Mereka pengen berkarya, tapi siapa yang mau nerbitin bukunya guru? Emang Gramedia mau nerbitin bukunya guru? Kan udah pasti, bukunya guru pasti kalah sama tulisannya Raditya Dika. Nah, tapi tulisan guru bagus, itu perlu latihan. Ya, Indonesia yang bantu itu. Makanya setelah kita masuk ke sana, ternyata antusiasme guru itu luar biasa. Itu yang saya tuh terkejut dengan persepsi saya waktu kuliah, dan ternyata seluar biasa ini guru ini. wah, aku denger ini juga amazed banget sih karena sejujurnya aku pernah punya guru bahasa Indonesia gitu dan dia
sangat komit gitu Kak untuk bahkan beliau ini setelah dari SMP aku rela pergi dari SMP ini untuk ngajar di sekolah 3T gitu yang mana Ya, ya tahu sendiri 3T bagaimana kayak perjalanannya pakai kapal berapa hari betul, untuk betul. sampai ke sana itu sangat luar biasa ya. Mungkin aku pengen lagi nih Kak denger sharing dari perjalanan Nyalanes yang udah keliling Indonesia gini. Ada nggak sih Kak kisah yang menyentuh gitu atau yang menarik untuk di-sharing gitu tentang ya pendidikan di Indonesia? Em, Sebenarnya ada banyak sekali. Hmm. Tetapi salah satu hal yang membuat saya tersentuh itu tentang seorang guru begitu ya. Seorang guru yang pengen anak-anaknya berkarya. Jelas belum ASN, beliau guru honorer dengan gaji yang nggak seberapa. Kalau nggak salah itu di area Sigi, ya, nggak salah. Gitu. Itu daerah 3D, dekat sama Malaysia. Nah, ceritanya begini, beliau itu mendaftar, tetapi waktu mengirimkan karya itu terlambat. Oleh karena itu, ditelepon sama tim kami. Pak, ini sudah batas waktu pengiriman karya, kok belum dikirim, kenapa ya? Kita sebenarnya udah chat, telepon, dan lain sebagainya. Gitu. Terus akhirnya bercerita bahwa untuk bisa mengirimkan kirim karyanya via email ya. Ternyata di sana itu internet benar-benar sangat sulit. Jadi dia harus turun gunung, harus ke kota, harus mengirimkan karyanya itu. Jadi memang harus perjalanan yang cukup panjang, berjam-jam turun dari gunung karena memang areanya pegunungan untuk ke kota. Dan dia sebenarnya udah coba beberapa kali beliau. Cuman karena internetnya itu masih terhitung jelek, nge-upload beberapa karya anak-anak kan beberapa MB lah, puluhan MB lah. Itu tuh enggak kuat. Oh. Sampai akhirnya kita tahu masalah itu, ya udah gini aja Pak, pakai flash disk aja. Nah, itu adalah flash disk kami yang ke berapa ya? 12 lah. Jadi ada banyak guru-guru yang kesusahan mengirimkan karya karena internet, karena jarak yang luar biasa jauh, sulit, menantang. Dan yang membuat saya terkejut itu ternyata guru itu yang membiayai kegiatan tersebut. Jadi yang mendaftar itu bukan sekolahnya, yang bayarin bukan sekolahnya. Tapi beliau sendiri, karena beliau ingin berkarya. Anak-anaknya berkarya. Menurut saya itu pengalaman yang istilahnya apa ya? Ketika saya mengingat itu, kalau saya bangun tidur pagi-pagi itu, ya saya harus bekerja lebih keras karena saya yakin masih banyak orang yang membutuhkan nyalami saya. Wah, luar biasa. Tiba-tiba terus kayak keinget ini ya, apa namanya? Statement pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal sebenarnya jasanya kelihatan banyak gitu ya. Nggak ada tanpa tanda jasa gitu. Kayak, wah, luar biasa ketika udah komit menjadi pendidik ternyata ya ternyata dari podcast ini kan beberapa kali ada yang bergerak juga di bidang literasi dan pendidikan juga dan aku bisa melihat bagaimana ketika mereka sharing itu benar-benar tulus gitu dan kerasa gitu ya ketika mendengarkan yang cuman oke iya pencapaian ini tapi ketika sesuatu yang benar-benar dilakukan dari hati itu benar-benar kerasa ya kayak Iya, betul sekali. oke wah luar biasa. Nah Kak tadi kan udah hal yang menarik nih tapi gimana tentang tantangannya? Oke, tantangan tentu kalau ditanya tantangan pastinya banyak. Tetapi kan sebagai seorang entrepreneur kan hal-hal itulah yang mesti saya selesaikan. Dan memang sejak awal terjun ke dunia ini adalah ya untuk menyelesaikan tantangan. Begitu. Nah, kalau tantangan terbesar saya sih nyari ini sih tim. Kenapa? Jadi kalau nyari nyari programmer itu kan udah lumayan susah ya. Tapi nyari orang-orang yang memang punya anak-anak muda sekarang yang punya dedikasi tinggi dan mau bekerja dalam jangka panjang untuk di area literasi dan pendidikan itu agak sulit. Jadi nyari tim yang bagus dan punya visi yang sama itu tidak mudah. Kalau cuma salah satu bagus kerjaannya, bagus skillnya itu mudah. Kalau nyari yang sevisi dok mudah. Tapi nyari yang dua-duanya ini yang nggak mudah, yang dalam satu paket. Gitu sih. Oke, jadi pemenuhan SDM gitu ya Kak untuk bisa Iya, ya. betul. Karena itu tadi, biar ngebikin literasi ini tidak hanya berkualitas, tapi juga menyenangkan. Uh, Contoh kecil gini lah.
kenapa sih ini boleh sebut merek nggak ya? Kalau nggak boleh nanti di anu aja ya, di tip aja, di sensor aja. Contoh Clear, itu kan cuma sampo ya, Clear itu. Ya sudah, buat membersihkan aja. Dan mungkin orang nggak pakai sampo itu juga bukan masalah besar gitu. Tapi kenapa sampo itu penting banget? Karena diiklankan dengan sangat baik. Dengan ada Cristiano Ronaldo, Agnes Monica. Nanti kalau kamu ketombe, nanti kamu nggak percaya diri. Kalau kamu nggak percaya diri, kamu nggak bisa jadi apa yang kamu inginkan. Loh, itu cuma sampoan loh. Tapi iklannya bagus, dibuat seurgent itu. Sedangkan pendidikan, kita udah tahu ini tuh benar-benar penting, fundamental, dan urgent. Tapi mana yang iklan pendidikan dengan serius di televisi kita? Nah, gitu. Wow. Jadi saya butuh orang-orang berkualitas supaya bisa mengkomunikasikan pesan-pesan pendidikan kelas kami itu dengan lebih baik dan menyenangkan. Wah, luar biasa. Aku juga baru tersadarkan nih kalau nggak ada percakapan ini mungkin autopilot aja gitu. Oh iya, pendidikan penting. Iya, iya pendidikan penting. Tapi selalu menganggap kalau itu hal yang serius dan cuman orang-orang itu aja yang mau di situ Ya, gitu. Iya gitu. Wow, luar biasa sih Kak. Dari sharing ini ternyata terbuka juga nih pikiran tentang oke, ini hal yang baru. Ini sangat menarik untuk masuk sih ya di dalam podcast ini. Oke. eh oke Kak. Tadi kan udah tentang tantangan, hal yang menarik, tapi apa ya? Tentang satu pelajaran yang kalian dapatkan melalui yang jadi aktivis di bidang pendidikan dan menggerakkan pendidikan ini Kak. oke. Pelajaran saya yang cukup mengubah hidup saya itu ternyata niat baik itu tidak cukup. Penting, sangat-sangat penting niat baik itu. Tetapi niat baik ketika tidak digandengkan dengan keterampilan yang baik itu akan menjadi masalah. Jadi niatnya baik, tapi kalau nggak terampil ya outputnya jelek begitu. Karena itu pernah saya alami waktu di awal-awal membangun. Niat saya baik, membantu banyak guru, siswa, dan lain sebagainya. Tapi saya kurang paham terkait keuangan, saya kurang paham terkait manajemen. Akhirnya proses operasionalnya berantakan. Bahkan saya pernah terlambat mengirim buku dan lain sebagainya. Karena saya nggak cukup kompeten. Ya, jadi itu sih pelajaran terbesar saya. Jadi next kalau saya mau punya rencana-rencana baik, saya harus juga siapkan dulu kompetensi saya. Biar saya bisa mewujudkan niat baik itu dengan baik. Gitu. Oke, tadi ini jadi agak geser tentang manajemen organisasi dan bisnis dan lain sebagainya gitu ya, Kak. Mungkin banyak juga teman-teman di sini yang mendengarkan ini sih lebih ke udah punya idenya, udah punya konsepnya tadi ya, udah mirip-mirip udah punya niat baik gitu. Tapi mungkin karena dia baru sendirian gitu, jadi bingung bagaimana eksekusinya itu. Ada tips nggak Kak dari kalian? Oke, kalau spesifik soal bisnis, memang mau nggak mau, kalau untuk bisnis pertama, memang harus segera dicoba ya. Malah Hmm. justru segera dicoba, karena beda ya, experience membaca buku, kemudian juga melaksanakannya. Nah, ini memang harus dua-duanya dijalani. Jadi belajar dan action. Dari action-action ini akan membuat kita ingat, oh maksudnya buku kemarin itu seperti ini toh. Oh implementasinya seperti buku ataupun video kemarin itu ini toh. Begitu. Jadi ya segera action tapi terus-menerus belajar aja. Nah buat teman-teman yang masih muda, mungkin masih kuliah atau baru lulus, saya tuh sangat rekomendasikan di tahap awal punyalah partner yang tepat. Cari partner. Jadi jangan sendiri. Sebisa mungkin jangan sendiri. Kenapa? Karena kan kadang kita itu capek, kadang itu kita kehilangan arah dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali ide-ide bisnis, ide-ide proyek sosial yang dilakukan oleh teman-teman yang masih muda cuma bertahan satu kali proyek, cuma 1 tahun, 2 tahun, karena tidak ada yang ngasih uh, apa ya partner yang ngasih dukungan gitu tadi, maupun ngasih perspektif lah. Gitu. Oke, jadi penting banget ya untuk punya partner dan mitra yang Ya, cocok gitu ya, Kak. Dan betul. nggak semua orang bisa jadi mitra juga gitu ya, Kak. Oh betul, banyak yang mengganggu juga malah. Oke, baik. Jadi punya banyak tips ya dari yang literasi, pendidikan, dan lain sebagainya gitu. Oke, Kak.
Aku kan selalu dengar bagaimana kalian yang ini bisa berkarya dan lain sebagainya. Tapi mungkin kan sebagai manusia ini kan pasti ada titik terendahnya gitu, yang mana kadang kita bad mood atau nggak semangat atau draining sendiri gitu. Nah, mungkin kalian ketika udah menghadapi itu, bagaimana caranya untuk bisa balik semangat lagi? Caranya adalah pertama, memang hampir semua yang saya mimpikan, yang saya rencanakan itu kan saya tulis. Jadi untuk bisa kembali ya saya lihat tulisan itu tadi. Ada di HP, ada di kamar, ada di laptop, ada di ruang kerja saya. Itu saya kan sediakan begitu tulisan-tulisan untuk mengingat apa yang ingin saya kejar. Nah, terus yang kedua adalah yang mengingat bahwa tidak semua hal itu harus sesuai dengan mood, sesuai dengan passion, dan semacamnya. Tidak butuh untuk berangkat ke kantor gitu ya, tidak butuh passion memakai sepatu untuk kamu memakai sepatu. Ya udah pakai sepatu aja dan berangkat ke kantor. Oke. Emang emang ada ibu-ibu yang passionnya itu hamil. Aduh lucu. Tapi kan tetap harus hamil, begitu kan? Ya karena Iya. begitulah. Nggak semua hal harus sesuai passion, tapi emang harus dikerjain aja. Hmm. Wah, ini setiap kata yang kalian ucapkan itu selalu membuat aku berpikir kayak kembali lagi ke hidup aku sendiri juga gitu ya. Wow. Oke, ini kan mungkin kalau ditulis ini udah jadi quotes banyak ya kayak. Aduh, oke, luar biasa. Dan ya, ternyata dari banyak banget obrolan tadi, udah dari literasi, dari pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya, kita udah bercakap selama 35 menit nih, Kak. Nah, mungkin untuk closing statement gitu, bagaimana pesan dari Kak Lenang untuk muda-mudi di Indonesia biar lebih bisa berdaya, berkarya, bermakna. Oke, buat teman-teman di seluruh Indonesia, ya, kalau kalian masih punya makanan untuk dimakan, punya kos-kosan, punya rumah, punya kontrakan untuk berteduh, yuklah, mari kita agak tinggalkan dulu sebentar apa ya hal-hal yang membuat kita tidak mood lah, pacar kita yang mungkin cerewet banget lah, ide-ide yang tidak jelas. Tetapi mari kita melihat data bahwa saat ini satu dari lima anak di dunia ini itu tidak memiliki akses pendidikan. Dan satu dari, maaf, dua dari 10 anak-anak di seluruh dunia ini bahkan tidak memiliki akses terhadap air bersih, kemudian mengidap stunting, dan lain sebagainya. Di dunia ini, setidaknya ada 700 juta lebih di orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Benar-benar di bawah garis kemiskinan. Maksudnya apa? Ya sudah, coba segera pikirkan apa yang bisa kalian lakukan kepada dunia ini supaya bisa jadi jauh lebih baik. Karena kalau kalian tahu, dunia ini benar-benar membutuhkan kalian. Bukan sekedar hahihinya kalian, tapi karya-karya dan kontribusi dari kalian. Kalau kalian siap, ada banyak orang yang saat ini juga mengerjakan, dan mari kita dalam satu barisan yang sama. Terima kasih. Oke, ya betul. Dalam satu bisa bergabung, saling berkolaborasi gitu ya, Kak. Seperti Betul sekali, kita sesuai saat bidangnya ini. masing-masing. Ya, Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lenang untuk sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga sama-sama. ya bagi Kak Lenang dan Nyala Nesia yang ya luar biasa sekali dampaknya. Mungkin itu nggak akan bisa berjalan dan bisa memberikan kontribusi yang banyak itu kalau nggak dari kesadaran ada permasalahan apa yang terjadi di Indonesia ini. Dan ya dari tadi sharingnya, oh mulai dari awalnya kayaknya dari anaknya deh, terus habis itu ternyata dari gurunya deh, oh ternyata dari kepala sekolahnya, ternyata bisa melihat lebih besar. Itu menunjukkan bagaimana Nyalanesia ini benar-benar berangkat dari impian Kak Lenang dan lain sebagainya, ternyata bisa menemukan banyak sekali permasalahan yang butuh banget uluran tangan dari anak-anak muda di Indonesia ini ya kayak. Oke, terima kasih kalian, apresiasi sebesar-besarnya kami ucapkan, dan ini ada apresiasi dari Rumah Millennials untuk kalian sebagai pembicara di podcast hari ini gitu ya Kak. Oke, terima kasih Yeri dan teman-teman di Rumah Milenial. Aku dokumentasi dulu ya Kak ya. Boleh. Oke, aku itu satu, dua, tiga.
Terima kasih banyak Kak Lenang untuk kesempatannya dan ini benar-benar aku tahu Kak Lenang sibuk tapi bersedia mengisi di sini ini luar biasa ya. Semoga menjadi kolaborasi yang baik dan bisa ke depannya kita bisa berkolaborasi dalam bentuk yang lain. Terima kasih dan semoga sukses selalu untuk Kak Lenang dan nyala. Amin, amin. Makasih banyak, Yeri. Sukses selalu buat kamu dan teman-teman di rumah milenial. Ya, Ya. terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan-salah kata. Sampai jumpa Hmm. di podcast selanjutnya gitu. Terima Oke. kasih. Sampai ketemu. Ya.